Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja bukan? Kembali lagi bersama Pak Toat Abdul Islami dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Hal yang akan kita pelajari pertama adalah definisi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi gagasan yang dimuat secara singkat dan padat yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi sang pembaca. Dalam teks eksposisi disajikan sebuah fakta. Fakta ini difungsikan untuk memperkuat gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Gagasan dan fakta kedua hal tersebut merupakan unsur utama teks eksposisi. Jadi unsurnya yang paling utama ada dua, yaitu gagasan dan fakta. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gagasan umum, yang kedua adalah fakta. Gagasan dalam hal ini berisi pernyataan dalam bentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Gagasan ini bisa disebut dengan ide atau pendapat, jadi sifatnya masih belum bisa disebut dengan bisa dipertanggungjawabkan keaslian atau keaktualannya, sehingga perlu diklarifikasi lebih lanjut. Fakta merupakan peristiwa yang nyata atau sesuatu yang benar-benar sudah terjadi. Fakta berfungsi untuk menguatkan gagasan sehingga pembaca lebih yakin dengan teks yang disuguhkan oleh penulis. Jadi, dalam fakta ini sifatnya bisa berupa angka-angka atau data-data dari hasil penelitian, dan sifatnya ini merupakan sesuatu yang sudah pernah ditemukan sebelumnya dan benar-benar terbukti keasliannya. Sebagai contoh, lihatlah teks berikut ini, kemudian kita akan analisis bersama-sama. Kalimat kedua dalam teks tersebut disebut dengan fakta karena ini merupakan hasil yang sudah ditemukan atau sudah berhasil memiliki bukti. Disebut dengan kalimat The United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO memperkirakan sedikitnya 1000 ton merkuri dilepaskan setiap tahunnya oleh Pulau Kalimantan. Di sini sudah ada organisasi yang memang organisasi resmi dan hasilnya berupa angka-angka yakni 1000 ton, dan di sini sudah melakukan beberapa penelitian sehingga menghasilkan fakta tersebut. Fakta selanjutnya dapat ditemukan pada kalimat ketiga, yakni bahwasannya Pulau Kalimantan ini menjadi top 10 toxic rate in 2013 lantaran tingginya kadar merkuri dan kadmium. Hal ini dilakukan karena sudah memasuki lembaga yang sudah dianalisis sehingga datanya sudah berarti akurat, karena juga terdapat angka dan juga terdapat kapan dan di mana hal tersebut informasi disampaikan secara jelas. Nah, untuk tugasnya Pak Toat akan memberikan sebuah teks. Anak-anak diminta untuk mencari gagasan dalam teks tersebut. Gagasan tadi apa? Berupa pernyataan atau pendapat yang dilakukan oleh penulis, dan temukan fakta yang ada di dalamnya. Fakta ini bisa berupa angka, bisa berupa data-data yang sudah ditemukan secara akurat. Nah, oleh karena itu kerjakan dengan santai, dengan rileks, dengan kenyamanan. Semoga ilmu yang dapat kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.